Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita semua pada hari ini. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi kita hari-hari ini. Tidak ada yang lain yang dapat memberikan kekuatan kecuali firman Tuhan itu datang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini saya mau beri judul Hidup Mengandalkan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini saya mau beri judul Hidup Mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan April. Keadaan sepertinya belum berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Ancaman virus corona masih ada di mana-mana. Korban jiwa semakin bertambah. Keadaan semakin mencekam. Dan itulah realita yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Itulah sebuah kenyataan yang sedang diperhadapkan bagi kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berita baik yang saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Ada berita baik yang saya mau sampaikan kepada kita semua, kepada setiap umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, bahwa Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Sekali lagi pesan yang saya mau sampaikan pada hari ini, bahwa dalam menjalani hidup ini, tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini kecuali Allah pemilik kehidupan itu sendiri yang berdaulat atas segala kehidupan kita. Dialah andalan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ambil satu ayat yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Sekali lagi saya membacakan ayat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arti kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata batak, artinya lebih confident, lebih percaya, dan lebih mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian sama dengan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya kita harus sadar keterbatasan kita sebagai manusia biasa. Kita tidak sanggup, kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menghadapi situasi hari-hari ini, ancaman kematian ada di depan kita. Itu sebabnya apa yang kita andalkan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengandalkan jabatan yang melekat dalam kehidupan kita, saya mau beritahu bahwa jabatan itu hanya sementara saja. Satu kali jabatan itu akan lepas dan kita akan kehilangan pegangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau yang kita andalkan kekayaan kita sendiri, Alkitab berkata di dalam Amsal pasal 11 ayatnya yang keempat, pada hari kemurkaan harta tidak berguna sama sekali. Saudara lihat hari-hari yang terjadi saat ini. Kekayaan yang dimiliki seolah-olah tidak ada artinya sama sekali. Memang firman Tuhan sudah berkata sekali lagi dalam Amsal pasal 11 ayatnya yang keempat, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Apa yang kita andalkan dalam kehidupan ini?
kepintaran kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, reputasi kita, pengalaman kita, semua itu akan menjadi sia-sia, karena itu tidak akan membantu menolong kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, andalkan Tuhan dalam hidupmu, karena Dialah sumber segala-galanya. Dia adalah sumber segala-galanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dialah yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber kekuatan. Dia adalah sumber damai sejahtera. Dia adalah sumber hikmat. Dia adalah sumber pengetahuan. Dia adalah sumber segala-galanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Musa, seorang pemimpin yang dipercayakan Tuhan, diberikan tanggung jawab untuk membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Saudara, Musa meminta penyertaan Tuhan untuk melalui padang gurun. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita baca, kita lihat di dalam satu ayat di dalam Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan dari Musa sebagai seorang pemimpin. Kalau saudara membaca ayat ini, pasal ini di dalam Keluaran pasal 33, saudara akan melihat di sana bagaimana bangsa Israel akan mempersiapkan untuk melakukan sebuah perjalanan. Tuhan berbicara kepada Musa sebagai seorang pemimpin pada saat itu. Tuhan berkata kepada Musa agar supaya mereka segera melakukan perjalanan, karena Dia telah memutus malaikat Tuhan akan berjalan di depan mereka, dan Dialah yang akan memberikan kemenangan kepada umat Israel. Apa respon dari Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Musa berkata kepada Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, kalau engkau tidak bersama-sama dengan kami akan berjalan, maka kami tidak akan berjalan. Kenapa Musa mengatakan hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Musa sadar keterbatasannya sebagai manusia. Dia tidak sanggup, dia tidak mampu untuk membawa umat Tuhan yang begitu banyak melalui sebuah perjalanan di padang gurun. Dengan kekuatannya sebagai manusia, dia sadar betul bahwa dia tidak sanggup tanpa penyertaan Tuhan. Itu sebabnya Musa hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan Tuhan mengerti, memahami hal ini. Dan Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Buktinya Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat ketika mereka melakukan perjalanan, tiang awan menyertai mereka pada siang hari sehingga mereka tidak kepanasan. Dan ada tiang api yang menuntun perjalanan mereka pada malam hari sehingga mereka tidak terantuk pada batu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami, maka kami juga tidak akan berjalan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang luar biasa. Lihat bagaimana Daud juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tempat kediamannya Siklag dibakar oleh orang Amalek, kemudian keluarganya dibawa sebagai tawanan dan mereka menjara mengambil kekayaan harta mereka. Apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian? Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-16. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara lihat kalimat terakhir, saudara garis bawahi di sana. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Katakan amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Dalam keadaan seperti itu, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam situasi yang seperti itu, situasi yang sangat terjepit, Alkitab mencatat ketika Daud kembali bersama dengan orang pengikut-pengikutnya, ada sekitar 600 orang bersama dengan dia. Alkitab mencatat dia memperhatikan, dia melihat sesuatu yang terjadi di depannya, di mana tempat kediaman mereka Siklag dibakar oleh gerombolan orang Amalek.
dan anak-anak istri mereka dan harta benda mereka diambil, dicuri pada saat itu, dan mereka dijadikan sebagai tawanan. Dalam situasi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang bersama-sama dengan Daud juga mempersalahkan dia, dan mereka berniat untuk melempari dia dengan batu. Mereka akan berniat untuk membunuh dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya dia datang mengandalkan Tuhan, dan itu sebabnya ketika dia melakukan itu, dia bertanya kepada Tuhan, apakah dia akan menyusul mereka? Apakah dia akan mengejar gerombolan itu? Tuhan berkata kepada Daud, kejarlah mereka. Dan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? 600 orang yang bersama-sama dengan dia juga ikut bersama dengan Daud mengejar gerombolan itu. Ketika dalam sebuah perjalanan, Alkitab mencatat 200 orang menyerah, mereka tidak sanggup melakukan perjalanan, dan tinggal 400 orang bersama dengan Daud yang meneruskan perjalanan. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanannya pada waktu itu juga, dari 400 orang yang bersama-sama dengan Daud, 200 orang juga menyerah karena mereka kelelahan. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka untuk mengejar gerombolan orang Amalek. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Daud tidak menyerah. Dia berharap kepada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu. Bersama dengan 200 orang yang bersama dengan dia, sisanya 200, dia pergi mengejar gerombolan orang-orang Amalek pada saat itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mengejar dan dia mendapatkan gerombolan orang Amalek, dan dia mengalahkan mereka, tidak ada satupun yang hidup, dan akhirnya dia bisa menyelamatkan keluarganya, dia bisa menyelamatkan orang Israel, dan dia bisa mengambil semua jarahan yang dibawa oleh orang-orang gerombolan orang Amalek pada saat itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan yang luar biasa dirasakan oleh Daud pada saat itu. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah, menghadapi tantangan, begitu mudah sekali putus asa, begitu mudah sekali tawar hati. Tetapi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari Daud. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya Tuhan memberikan dia kemenangan yang luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan melihat lebih jauh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Apa dampak yang akan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya mengandalkan Tuhan? Apa dampak yang akan mereka alami ketika mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang akan mereka alami, dia hidup dalam kemenangan. Dia akan hidup di dalam kemenangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara garis bawahi kalimat di sini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan pasti Allah berpihak kepada dia. Allah tidak akan berpihak kepada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Allah tidak berpihak kepada orang-orang yang menggantungkan kekuatannya di luar daripada Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Allah tidak akan berpihak kepada mereka, tetapi Allah akan berpihak kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang besar. Kalau saudara baca cerita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara akan melihat di sana bagaimana pertarungan Daud dengan Goliat bukanlah pertarungan yang seimbang. Pertarungan antara Daud dengan Goliat bukan pertarungan yang seimbang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Goliat secara fisik itu jauh lebih unggul daripada Daud. Goliat perawakannya besar, dia seorang raksasa, dan kemudian Daud perawakannya kecil. Goliat dilengkapi dengan perlengkapan senjata yang
yang lengkap, sementara Daud dia hanya menggunakan senjata seadanya saja. Tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar? Kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Coba kita lihat ayat ini di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bagaimana Daud berhadapan dengan Goliat. Dia datang tidak dengan kekuatannya, dia datang tidak dengan pengalaman pribadinya, tetapi Alkitab berkata dia datang dalam nama Tuhan Allah Israel. Dalam Alkitab dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dia datang atas nama Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memberikan kemenangan kepada Daud. Saudara tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara baca cerita ini, Goliat ini adalah seorang yang sangat perkasa pada zaman itu, yang tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-16, Alkitab mencatat Goliat ini setiap pagi dan petang dia menakut-nakuti orang Israel pada saat itu. Dia mengintimidasi orang Israel. Dia berdiri di hadapan mereka dan kemudian dia menakut-nakuti selama 40 hari. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Israel ketakutan pada saat itu. Bahkan Raja Saul pada saat itu ketakutan karena tidak ada satupun yang bisa melawan dan mengalahkan Goliat pada zaman itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini saya mau beritahu kepada saudara bahwa hari ini kita sedang diperhadapkan dengan musuh yang sama. Kita sedang diperhadapkan dengan musuh yang sama. Di depan kita ada Goliat yang besar, ada raksasa yang besar yang menyerupai virus corona yang tidak kelihatan sama sekali. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan apapun yang kita miliki, kita tidak akan sanggup menghadapi dan mengalahkannya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengandalkan Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan sendirilah yang akan mengalahkannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hanya kuasa Tuhan yang dapat menghentikan semuanya ini. Tidak ada yang dapat menghentikan semuanya ini. Dengan kekuatan apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ada beberapa negara termasuk Italia, mereka telah menyerah menghadapi virus corona. Tidak ada yang bisa menghentikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kecuali kuasa Tuhan sendirilah yang bisa menghentikan semuanya itu. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, orang percaya, orang-orang Kristen, sudah saatnya kita bersatu padu. Kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa dengan kekuatan doa. Saya percaya Tuhan akan pakai pemerintah kita. Tuhan akan pakai para medis, para dokter, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi sebagai alatnya menghentikan penyebaran virus corona ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak lama lagi semuanya akan berakhir. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus andalkan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita andalkan Tuhan, kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Kalau Daud menang atas Goliat karena dia mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan yang sama juga akan memberikan kemenangan kepada kita kalau kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua kita lihat di sini, apa dampak bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Hal yang kedua yang saya catat di sini, bahwa dia tidak hidup dalam kekhawatiran. Dampak bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dia tidak akan hidup di dalam kekhawatiran.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, dia tidak akan pernah khawatir. Situasi apapun yang sedang terjadi di sekitarnya, itu tidak mempengaruhi dia untuk menjadi khawatir. Dia tidak akan khawatir. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-8. Alkitab berkata demikian. Aku akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Sekali lagi saya akan bacakan ayat ini. Ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak akan pernah khawatir sekalipun dia berada di dalam suasana masa-masa yang sukar. Sekalipun dia berada dalam situasi masa yang sukar, dia tidak khawatir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena dia yakin, dia percaya Tuhan pasti pelihara dia. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah khawatir karena dia yakin bahwa ada Tuhan yang memelihara kehidupan. Ada satu pujian lama yang mengatakan, Dia peliharaku, Dia peliharaku di senang atau susah, Dia peliharaku. Tuhan tetap pelihara kehidupan kita. Itu sebabnya tidak perlu khawatir. Firman Tuhan berkata, lihat burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan menuai, tetapi Bapa di surga memberikan mereka makanan. Bukankah kita jauh melebihi daripada burung-burung di udara? Kenapa kita harus khawatir? Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan kalimat ini. Kekhawatiran akan melumpuhkan potensi dan kreativitas yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekhawatiran akan melumpuhkan potensi dan kreativitas yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belum melakukan, kenapa? Karena kita belum melakukan sesuatu. Tetapi kemudian kita sudah dihimpit oleh rasa khawatir. Maka itu akan melumpuhkan potensi dan kreativitas yang ada dalam kehidupan kita. Potensi dan kreativitas yang ada dalam kehidupan kita itu tidak akan berkembang, itu tidak akan berfungsi sama sekali kalau kekhawatiran sudah lebih dahulu menghimpit kehidupan kita. Saudara, semuanya itu akan terkubur, semua itu akan dilumpuhkan, dan kita pada akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pernah membaca satu buku, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di Amerika Serikat mereka pernah melakukan sebuah survei. Ada lembaga survei yang melakukan survei tentang kekhawatiran, dan catatan mereka mencatat bahwa 82% yang dikhawatirkan tidak terjadi. Dan kemudian 18% yang dikhawatirkan itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang dikhawatirkan itu lebih ada 82% tetapi tidak terjadi. Hanya 18% yang terjadi. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hasil survei ini bisa memberikan sebuah cerminan bagi kita. Untuk apa kita khawatir? Kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Kenapa kita harus khawatir? Dengan soal makanan, pakaian, tempat kita tinggal. Alkitab berkata, bukankah itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah? Itu semua dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan tahu juga
bahwa kita juga membutuhkannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya dia juga benar menyediakan itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saat-saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang tidak khawatir dengan hari-hari ini? Saya percaya semua orang dalam kekhawatiran, tapi hari ini saya mau beritahu dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh khawatir, tetapi kita tidak boleh tinggal di dalam kekhawatiran. Kita harus mengandalkan Tuhan, karena dari Tuhan pasti datang pertolongan. Untuk apa kita khawatir? Kekhawatiran kita tidak menolong kita, tidak akan merubah situasi, tidak akan merubah keadaan yang terjadi hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berharap bersandar kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam kehidupan ini, maka tidak ada satupun yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan memberikan jaminan keselamatan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa dampak yang akan dialami oleh setiap anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya? Poin yang ketiga yang saya catat di sini, hidupnya akan diberkati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa ada berkat yang dikhususkan Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan khususkan dalam kehidupan kita. Dan berkat-berkat itu Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya berkat-berkat materi saja, tetapi berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat kekuatan itu diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara lihat bagaimana Ishak, dia tetap mengandalkan Tuhan sekalipun masa yang sulit pada saat itu. Alkitab mencatat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal 26 ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, satu kali kalau saudara membaca satu perikop ini, saudara akan melihat di sana ketika Ishak di tempat di mana dia tinggal mengalami kelaparan yang luar biasa. Maka Ishak berencana untuk pergi ke Mesir. Dan dia berpikir di Mesir di sana dia bisa hidup di sana. Tetapi niat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, niat Ishak dibatalkan oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Karena Mesir tidak akan memberikan pertolongan kepada dia. Karena di Mesir tidak akan memberikan jaminan kehidupan bagi dia. Tinggallah tetap di tempat ini, dan Tuhan menyuruh dia tinggal di Gerar. Ketaatan daripada Ishak ini yang harus kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia taat kepada Tuhan dan dia terus mengandalkan Tuhan. Dia tidak pergi ke Mesir, tetapi dia tetap tinggal di Gerar. Gerar itu adalah tempat yang tandus Bapak Ibu Saudara sekalian. Tempat yang gersam juga, tetapi Alkitab berkata tahun itu juga dia menabur. Dan saudara tahu Alkitab berkata tahun itu juga dia menuai 100 kali ganda, luar biasa. Tuhan bisa merubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Tuhan bisa merubah sesuatu yang minus menjadi plus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ishak, dia taat kepada Tuhan. Dia terus mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab berkata dia diberkati oleh Tuhan. Berbeda dengan keluarga Elimelek dan Naomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara baca di dalam Rut pasal pertama ayat 1 sampai ayatnya ke-22, saudara akan melihat di sana bagaimana Elimelek dan Naomi, keluarga mereka dan kedua anak mereka, ketika terjadi kelaparan di Israel, mereka mengambil sebuah keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka dan kemudian mereka meninggalkan Yerusalem, mereka meninggalkan Bethlehem, mereka meninggalkan rumah roti, mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan hadirat Tuhan, dan kemudian mereka pergi ke Moab dan mereka berpikir di Moab sana nasib mereka akan lebih baik dan mereka akan mendapatkan jaminan kehidupan di sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian?
Beberapa saat ketika mereka berada di Moab, Alkitab mencatat, kemudian matilah Elimelek. Setelah Elimelek mati, kemudian mati kedua anaknya. Kedua anaknya juga mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tinggal Naomi sendiri dengan kedua mantunya. Saudara, Naomi begitu sedih. Sesuatu yang dia harapkan di Moab tidak seperti yang dia bayangkan dari semula. Dia berpikir di Moab dia akan mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan kehidupan, tetapi ternyata di sana dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan suami, kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta benda yang dia miliki ketika dia bawa dari Israel. Saudara, satu ketika Israel telah dipulihkan, kemudian Naomi pulang ke Israel. Apa yang terjadi pada waktu Naomi sampai ke Israel? Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Naomikah engkau?" Naomi berkata kepada mereka, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Kenapa? Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak kepahitan dalam hidupku. Dengan tangan yang penuh aku pergi ke Moab, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak melibatkan Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, ujung-ujungnya akan mengalami kekecewaan yang luar biasa. Kita belajar saat ini dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi situasi hari-hari ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, pikiran kita, pengetahuan kita, kekayaan kita, jabatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan, karena semuanya itu tidak akan menolong kita. Hanya satu yang bisa kita andalkan dalam kehidupan ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya datang kepada kesimpulan khotbah saya pada saat ini. Dalam keadaan apapun tetaplah andalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini, tetap andalkan Tuhan, karena hanya dari Tuhan pasti datang pertolongan. Dampak yang akan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan, yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, dia akan hidup dalam kemenangan. Kemudian yang kedua, dia tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan poin yang ketiga, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya.